bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda tentu tahu ya ada kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau kita sebut saja RUU HIP. Pekan lalu ada demo besar-besaran yang terutama digalang kelompok-kelompok Islam. Mereka menolak gagasan RUU tersebut. Kata mereka, RUU ini memuat ajaran komunis. Kata mereka, lahirnya RUU ini menandai kebangkitan PKI. Adanya RUU ini menunjukkan bahwa kaum komunis memang ada di lembaga-lembaga strategis negara. Pemerintah sudah bilang pembahasan RUU HIP ditunda. Tapi bagi para pemrotes, itu rupanya nggak cukup. Kata mereka yang harus dilakukan bukan menunda, tapi membatalkan. Di lapangan ini jadi semakin ramai karena ada pembakaran bendera PDIP. PDIP jadi sasaran tembak karena PDIP dianggap sebagai mastermind di belakang kelahiran RUU ini. Para pemrotes nggak peduli bahwa bahkan partai-partai Islam pun di DPR mendukung kelahiran RUU HIP. Buat mereka, RUU ini komunis dan PDIP adalah jelmaan baru PKI. Tidak cukup di sana, mereka juga menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam konspirasi besar kebangkitan PKI melalui RUU HIP. Di tengah demonstrasi anti RUU terdengar teriakan, "Turunkan Jokowi sekarang juga." Keriuhan ini memalukan. Kita melihat bagaimana masyarakat terbelah karena orang tidak menggunakan akal sehat. Mereka yang menyerang RUU HIP menuduh RUU ini mewakili kebangkitan komunis. Mereka pasti nggak baca isinya. Atau kalau baca isinya pun tidak memahaminya. Atau bahkan yang lebih mendasar adalah mungkin mereka tidak ngerti komunisme itu apa sebenarnya. Tapi di sisi lain saya juga heran dengan isi RUU HIP. Kalau dibaca pasal pertamanya, RUU ini keren. RUU ini diniatkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bertindak dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam Pancasila untuk mencapai dua tujuan. Keadilan dan kesejahteraan sosial. Jadi keren banget kan? Tapi tujuan yang keren ini secara aneh diantar melalui perumusan gagasan yang sejak awal seharusnya sudah bisa diduga akan mengundang serangan balik. Yang jadi pusat kontroversi RUU ini adalah adanya pernyataan yang mengindikasikan bahwa Pancasila itu bisa diperas menjadi 3 sila yang kemudian bisa diperas lagi menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Kemudian dalam salah satu pasal ketika bicara 3 sila, di RUU ini diperkenalkan istilah ketuhanan yang berkebudayaan. Soal pemerasan Pancasila menjadi ekasila plus soal ketuhanan yang berkebudayaan inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi para pemrotes untuk menuduh RUU ini menandai dominasi kaum komunis. Buat saya itulah yang memalukan. Para pemrotes sembarangan menuduh RUU HIP ini komunis, sementara di pihak lain saya juga tidak habis pikir mengapa gagasan ekasila dan ketuhanan yang berkebudayaan ini bisa masuk ke dalam RUU HIP. Kalau pakai bahasa era sekarang, masuknya gagasan ekasila dan ketuhanan yang berkebudayaan itu nggak penting banget. Coba kita cek dari mana istilah itu berasal. Soal Trisila dan Ekasila itu merupakan gagasan Presiden Soekarno saat menyampaikan pidato dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1945. Yang pidato bukan cuma Soekarno, ada beberapa yang lain, tapi kemudian yang dianggap paling berpengaruh dan yang pertama kali menyebut istilah Pancasila ya Soekarno. Mula-mula Soekarno menyebut 5 sila. Yang menarik, Soekarno menyatakan dia memilih 5 ya karena dia senang saja. Dia ini suka dengan simbol, dan 5 itu simbol yang menarik. Rukun Islam ada 5, Pandawa 5 ya 5, itu katanya. Dan 5 sila yang dimaksud Soekarno bukan Pancasila yang sekarang kita kenal ya. 5 versi Soekarno adalah kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tapi kemudian dalam pidatonya dia bilang, kalau tuan-tuan tidak suka dengan angka 5, kita bisa peras menjadi 3.
Disitulah dia memperkenalkan kata sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan jeng ketuhanan yang berkebudayaan. Walau tidak secara tegas dia katakan, Soekarno ingin mengatakan pilihan apapun yang kita ambil, kita harus selalu pertimbangkan kepentingan masyarakat atau sosio di dalamnya. Jadi kita nggak bisa sekedar mengadopsi demokrasi, kata Bung Karno, tapi melupakan kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa kita sekedar mengatakan nasionalisme, kata Bung Karno, tapi melupakan kepentingan masyarakat. Dan nggak bisa kita beragama, kata Bung Karno, tapi melupakan bahwa anggota masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, kata Soekarno lagi di pidatonya itu ya, kalau tuan-tuan masih nggak suka dengan yang tiga, kita bisa peras jadi satu, yaitu gotong royong. Tapi nanti dulu ya, ini tidak berarti gotong royong itu adalah sekedar kerja rame-rame menggali parit misalnya. Yang dimaksud Bung Karno adalah Indonesia harus menjadi sebuah negara yang tidak terkotak-kotak dalam berbagai kelompok berbeda. Melainkan Indonesia sebagai satu negara semua buat semua. Dalam pidatonya dia memang bilang Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tapi terserah kepada tuan-tuan mana yang tuan pilih, Trisila, Ekasila, ataukah Pancasila. Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Itu kata Bung Karno. Jadi soal Pancasila, Trisila, Ekasila itu adalah murni gagasan Bung Karno yang disampaikan dalam pidatonya. Tapi dia nggak bilang seharusnya Indonesia menerima Ekasila. Dia bilang terserah. Dan sejarah tentu saja mencatat yang diterima akhirnya bukan Trisila atau Ekasila, tapi gagasan 5 sila. Gagasan Trisila dan Ekasila akhirnya cuma jadi dokumen sejarah. Susunan 5 silanya pun berubah menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Jadi kalau dalam pidato Soekarno, ketuhanan baru disebut di poin kelima. Sementara dalam Pancasila yang sekarang, kita kenal ketuhanan ada di sila pertama. Jadi buat saya agak mengherankan kalau pikiran Soekarno 75 tahun yang lalu itu tiba-tiba saja masuk ke dalam RUU HIP. Perumusannya pun di RUU HIP ini pun mengada-ada. Jadi dalam pasal 3 RUU tersebut dikatakan bahwa pokok pikiran HIP meliputi kelima sila Pancasila. Sampai situ oke, fine, gak ada masalah. Tapi kemudian ada pasal 6 yang tiba-tiba saja menyatakan sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Loh, kemudian pada pasal 7 ayat 1 tiba-tiba saja dinyatakan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan. Kemudian juga pada pasal 7 ayat 2 dikatakan ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan pada pasal 7 ayat 3 dikatakan bahwa trisila terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Jadi si perancang RUU ini, siapapun dia, jelas hendak memasukkan gagasan Soekarno. Tapi dia nggak tahu caranya. Maka dia pun memasukkan istilah ada sendi pokok, ada ciri pokok. Jadi memang super maksa. Saya nggak bilang bahwa saya nggak setuju bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Tapi untuk tiba pada kesimpulan itu, Anda kan nggak bisa menjalani proses yang instan yang memaksakan istilah-istilah abstrak semacam itu. HIP ini kan diniatkan menjadi pedoman bagi seluruh bangsa. Masa prosesnya sementara ini? Dan gara-gara proses maksa ini, RUU HIP ini jadi sasaran tuduhan sembarangan. Tapi kalau kita abaikan soal Ekasila, gotong royong, dan ketuhanan yang berkebudayaan itu, ada nggak sih alasan untuk menuduh RUU HIP ini berbau komunis? Menurut saya, kalau ada aja pemrotes RUU HIP yang setelah membaca isinya masih menganggap bahwa RUU ini berbau komunis, pastilah orang ini nggak paham apa yang dimaksud dengan komunisme. Kalaulah ada branding yang bisa dikenakan pada RUU HIP ini, yang paling pas dilekatkan adalah RUU ini sangat berbau sosialis, bukan komunis. Saya coba jelaskan secara singkat dulu ya, apa itu sosialisme dan komunisme. Kedua filsafat ekonomi ini sama-sama percaya
bahwa ekonomi itu harus diselenggarakan dengan cara yang menempatkan keadilan ekonomi sebagai prioritas tertinggi. Jadi yang terpenting adalah kesejahteraan seluruh masyarakat. Karena itu, kedua ideologi ini tidak percaya pada sebuah pasar bebas yang sebaliknya sepenuhnya dipercaya kaum kapitalis. Tapi yang membedakan keduanya, sosialisme dan komunisme, secara singkat adalah kepercayaan pada pemodal swasta. Kaum komunis membenci pemodal, mereka membenci kaum borjuis. Mereka membenci orang-orang kaya yang dianggap akan selalu mengeksploitasi rakyat. Mereka nggak percaya pada hak milik perorangan, karena menurut mereka semua yang ada di muka bumi ini adalah hak milik rakyat. Kaum sosialis beda. Kaum sosialis mungkin juga curiga dengan pemodal, tapi mereka juga sekaligus percaya bahwa para pemodal yang berkompetisi di pasar akan bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan satu syarat, pemodal tersebut harus dikendalikan agar jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi dalam hal ini sih ajaran semua agama besar, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, adalah ajaran sosialis. Nah sekarang coba cek RUU HIP. Kita baca dari ujung ke ujung, RUU HIP ini sangat sosialis, sangat pro pada kesejahteraan masyarakat luas, tapi juga mengakui perusahaan swasta. Bahwa RUU HIP ini tidak komunis terbaca secara jelas dalam pasal 9F yang menyatakan dijaminnya pengakuan atas hak milik perorangan yang penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama. Hak milik perorangan berfungsi sosial. Jadi hak milik perorangan alias swasta itu diakui dan bahkan dijamin dalam RUU HIP ini. Tapi setelah mengakui keberadaan pemodal swasta, RUU HIP ini juga menekankan bahwa kegiatan pihak swasta ini harus diwujudkan pada pengabdian terhadap kepentingan rakyat. Dalam pasal 16 RUU ini dinyatakan, segala kegiatan produksi, baik yang diusahakan oleh negara maupun oleh swasta, harus diwujudkan pada pengabdian terhadap kepentingan rakyat, terutama pada kebutuhan hidup pokok agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka. Jadi bayangkan, RUU ini menyatakan bahkan para konglomerat di Indonesia ini harus mengabdi pada kepentingan rakyat. Lebih jauh lagi, RUU ini menyatakan pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia harus menghindari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang, atau perusahaan. RUU ini juga menyatakan pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya. RUU ini menyatakan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar. Jadi kalau Anda mendukung gagasan keadilan, menolak pemumpukan kekayaan, mendukung UMKM, pro rakyat kecil, Anda seharusnya senang dengan RUU ini. Ini bukan komunis, ini sosialis. Tapi ya begitulah, gara-gara soal dipaksa masuknya, soal ekasila gotong royong, dan soal ketuhanan yang berkebudayaan, konsentrasi orang malah terfokus pada isu-isu itu. Dan ini malah jadi bahan gorengan untuk mengukuhkan kampanye ancaman kebangkitan PKI dan turunkan Jokowi. Kalau aja kita kedepankan akal sehat, segala huru-hara ini seharusnya tidak terjadi. Masalahnya banyak orang tidak peduli pada akal sehat. Padahal kalau mau negara selamat, ya selalulah gunakan akal sehat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.